Di sini saya ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gugus fungsi alkohol. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian alkohol. Alkohol atau alkanol adalah turunan hidrokarbon yang umumnya adalah alkana, di mana satu atau lebih atom hanya diganti dengan gugus hidroksil -OH atau gugus alkohol. Alkohol adalah salah satu gugus yang terdapat pada senyawa organik atau lebih dikenal dengan gugus hidroksil. Alkohol memiliki turunan aldehid dan keton yang diperoleh melalui proses oksidasi. Reaksi dengan alkohol ini akan menghasilkan dua macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan RO atau juga dapat menghasilkan senyawa dengan ikatan OH. Salah satu senyawa alkohol, etanol, atau etil alkohol atau alkohol sehari-hari adalah salah satu senyawa yang dapat ditemukan pada minuman beralkohol. Selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi alkohol. Klasifikasi alkohol berdasarkan atom C pengikat gugus hidroksil ini dibagi menjadi 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol primer adalah alkohol yang memiliki 2 atom H pada C yang bergabung dengan gugus OH. Alkohol sekunder adalah alkohol yang memiliki 1 atom H pada C yang bergabung dengan gugus OH. Sedangkan alkohol tersier tidak memiliki atom H pada C tersebut. Selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah gugus hidroksil, alkohol ini dibagi menjadi 3, yaitu alkohol monovalen, alkohol bivalen, dan alkohol polivalen. Alkohol monovalen adalah alkohol yang mengandung hanya 1 gugus OH. Alkohol bivalen adalah alkohol yang mengandung 2 gugus OH. Sedangkan alkohol polivalen adalah alkohol yang memiliki lebih dari 1 gugus OH. Fenol merupakan senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil -OH yang terikat langsung dengan atom karbon pada suatu cincin benzana. Fenol ini adalah asam yang lebih kuat daripada alkohol karena ion fenoksidanya distabilkan oleh resonansi. Fenol mudah dioksidasi oleh udara dan memberikan zat warna, mempunyai sifat antiseptik, beracun, dan mengkikis dengan nilai Ka 1/10⁻10. Pada uji klorida, kebanyakan fenol ini bereaksi dengan besi 3 klorida membentuk warna merah, ungu, biru, atau hijau yang tergantung pada konsentrasi atau senyawa fenolik yang digunakan. Fenol ini merupakan senyawa berhidrat 1 dengan titik didih 182 derajat Celcius, dan jika dibiarkan di udara dan cahaya fenol menjadi merah atau muda. Fenol jika dicampurkan dengan air akan membentuk 2 fasa, di bawah larutan air dalam fenol dan di atas larutan fenol dalam air. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia alkohol. Yang pertama adalah sifat fisika alkohol. Nama senyawa adalah metanol, jumlah C-nya 1, titik didihnya 64,5, dan kelarutan dalam gram 100 ml air pada 20 derajat Celcius adalah larut sempurna. Yang kedua, nama senyawanya adalah etanol, jumlah C-nya 2, titik didihnya 78,3, kelarutannya larut sempurna. Dan ketiga, nama senyawa 1 propanol, jumlah C-nya 3, titik didihnya 97,2, kelarutannya larut sempurna. Nama senyawanya 2 propanol, jumlah C-nya 3, jumlah titik didihnya 82,3, kelarutannya larut sempurna. Ibutanol, jumlah C-nya 4, titik didihnya 117,0, kelarutannya 8,3. Nama senyawa 2 butanol, jumlah C-nya 4, titik didihnya 99,5, kelarutannya 12,5. Nama senyawa isobutil alkohol, jumlah C-nya 4, titik didihnya 107,9, kelarutannya 11,1.
Nama senyawa terbutil alkohol, jumlah C-nya 4, titik didihnya 82,2, kelarutannya larut sempurna. Nama senyawa fenol, titik didihnya 182, kelarutannya 6,7. Nama senyawa M-cresol, titik didihnya 202, kelarutannya 2,5. Untuk suhu, pada suhu kamar, alkohol ini bersuhu rendah dan akan berwujud cair, sedangkan apabila berada di suhu yang tinggi, alkohol ini akan berubah menjadi padat. Untuk titik didih dan titik lelehnya, alkohol dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang semakin tinggi. Kelarutannya, alkohol ini akan larut dalam air, tetapi kelarutannya berkurang jika suhunya makin tinggi. Dan daya hantar listriknya ini, alkohol ini merupakan senyawa non-elektrolit, yang mana dia tidak bisa menghantarkan aliran listrik. Untuk sifat kimia alkohol, jadi gugus fungsi MinOH dapat melepaskan proton pada larutan dan dengan demikian alkohol ini bersifat asam karena gugus MinOH-nya dapat digantikan. Reaksi dalam alkohol dapat diklasifikasikan menjadi reaksi yang melibatkan hidrogen asam dan yang melibatkan gugus hidroksi. Yang pertama, ikatan hidrogen. Antar molekul alkohol ini terdapat ikatan hidrogen. Yang pertama, kepolaran. Yang pertama, alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Yang kedua, kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. Kemudian yang kedua adalah keaktifan. Yang pertama, alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Yang kedua, alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Untuk selanjutnya yaitu adalah tahap pembuatan alkohol. Jadi secara umum teknologi pembuatan alkohol ini dibagi menjadi 3 tahap atau terjadi di dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan bahan, fermentasi, dan tahapan pemurnian alkohol. Yang pertama adalah tahapan persiapan bahan. Jadi persiapan pembuatan alkohol ini mengacu pada proses persiapan dan pengelolaan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk produksi alkohol. Tahap ini meliputi beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum memulai proses fermentasi. Beberapa bahan dasar umum yang digunakan untuk pembuatan alkohol ini adalah biji-bijian seperti jagung dan gandum. Yang kedua adalah tahapan fermentasi. Fermentasi alkohol ini juga disebut sebagai fermentasi etanol. Adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa ini diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Karena proses ini tidak membutuhkan oksigen, melainkan khamir yang melakukannya. Maka fermentasi etanol ini digolongkan sebagai respirasi anaerob. Umumnya, kadar alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi masih rendah yaitu 10%. Dan tahap pembuatan alkohol yang terakhir adalah tahapan pemurnian alkohol. Tahapan pemurnian alkohol ini meliputi tahap evaporasi, destilasi, dehidrasi, dan reaktivitasi. Tahap evaporasi kadar alkohol yang dicapai umumnya hanya sekitar 18%, dan pada tahap destilasi kadar alkohol yang dihasilkan sekitar 92%, sehingga jika alkohol ingin digunakan untuk bahan bakar, maka konsentrasinya harus ditinggikan hingga mencapai kadar alkohol 99%. Untuk meningkatkan kadar alkohol hingga mencapai 99% adalah dengan proses dehidrasi. Tahapan pemurnian alkohol dengan menggunakan dehidrasi adsorpsi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara kimia dan pemurnian secara fisika. Selanjutnya yaitu kegunaan alkohol. Jadi, manfaat dan kegunaan alkohol pada umumnya ini digunakan sebagai senyawa pelarut dan sebagai bahan minuman beralkohol. Adapun di sini beberapa senyawa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama adalah metanol. Metanol ini merupakan jenis alkohol yang banyak digunakan sebagai pelarut getah dan resin. Alkohol dapat dibuat menjadi senyawa lain seperti senyawa ester. Di industri, metanol digunakan sebagai bahan baku pembuatan formaldehid, sebagai cairan anti beku dan pelarut seperti varnish.
Metanol dapat digunakan juga sebagai bahan bakar atau komponen utama spiritus. Yang kedua, etanol. Etanol ini merupakan jenis alkohol yang sudah dikenal dan digunakan sejak zaman dahulu, baik sebagai pelarut obat-obatan, kosmetik maupun sebagai bahan alami seperti bir, anggur, dan whisky. Etanol ini dapat dibuat melalui teknik fermentasi, yaitu proses perubahan senyawa golongan polisakarida seperti pati dihancurkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim atau ragi. Etanol ini merupakan jenis alkohol yang sering digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat senyawa organik lain dan dapat dikonversi menjadi etanol atau esataldehid untuk digunakan sebagai bahan pelarut. Kegunaan alkohol selanjutnya yaitu ada etilen glikol. Etilen glikol ini merupakan jenis alkohol yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Gliserol merupakan jenis alkohol yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Kegunaan dari beberapa monohidroksi alkohol ini juga berbeda-beda. Dan yang selanjutnya adalah propanol. Propanol ini dapat digunakan sebagai campuran dalam industri karet dan plastik. Untuk materi yang terakhir yaitu reaksi-reaksi senyawa alkohol. Yang pertama adalah reaksi pembuatan eter. Jadi reaksi pembuatan eter ini adalah 2RCH2OH, reaksinya menjadi RCH2OCH2R plus H2O. Nah, pembentukan eter ini lebih efektif menggunakan alkohol primer, karena jika digunakan alkohol sekunder dan tersier, lebih banyak produk reaksi eliminasi yang berupa alkena. Kemudian, dietil ether secara industri ini dibuat dari pemanasan etanol menggunakan katalis asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius. Diol bereaksi secara intramolekul menghasilkan ether siklik. Untuk reaksi ekstrifikasinya yaitu ROH plus RCOH ini menjadi RCOR plus H2O. Kemudian ROH plus RCOCl, reaksinya menjadi RCOR plus HCl. Kemudian reaksi untuk pembentukan ester organik ini ada ROH plus HONO2, reaksinya menjadi RONO2 plus H2O. Kemudian untuk metanol yaitu CH3OH plus HONO2, reaksinya menjadi CH3ONO2 plus H2O. Kemudian untuk reaksi oksidasi alkohol ini adalah RCH2OH, reaksinya menjadi RCOOH. Kemudian untuk reaksi alkohol sekunder RCHOR, reaksinya menjadi RCOR. Reaksi pembentukan alkil halida. Reaksi alkohol dengan asam halida, tionil klorida atau SOCl2 dan fosfor trihalida atau PX3 ini dapat menghasilkan alkil halida. Dan yang terakhir adalah reaksi pembentukan alkoksida. Alkoksida ini merupakan basa kuat atau aromin yang dapat dibuat melalui reaksi antara alkohol dengan basa yang lebih kuat. Misalnya, sodmida atau NH2, reagen Grignard, dan logam alkali atau Na dan K. Reaksi-reaksi yang dihasilkan yaitu CH3OH plus NH2, reaksinya menjadi CH3ONA plus NH3. Kemudian CH3OH plus C2H5MgBr, reaksinya menjadi CH3OMgBr plus C2H6. Reaksi terakhir yaitu CH3OH plus Na, reaksinya menjadi CH3ONA plus setengah H2. Untuk kesimpulan penamaan alkohol ini mengikuti aturan Yupak.
Adapun klasifikasinya yakni berdasarkan atom C pengikat gugus hidroksil, maka ada 3 yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Berdasarkan jumlah gugus hidroksil terbagi menjadi 3 yakni alkohol monovalen, alkohol bivalen, dan alkohol polivalen. Untuk alkohol dilihat dari sifat fisika yaitu menjelaskan tentang suhu, titik didih, kelarutan pada alkohol, sedangkan pada sifat kimia ini menjelaskan bahwa alkohol memiliki sifat asam dengan ditunjukkan gugus fungsi min OH. Tahapan pembuatan alkohol ini yaitu reaksi substitusi nukleofilik, reaksi Grignard, reduksi senyawa karbon, dan hidrasi alkena. Selanjutnya kegunaan alkohol. Jadi metanol ini digunakan sebagai komponen utama pembuatan spiritus, etanol untuk membuat senyawa organik lain, dan dapat dikonversi menjadi etanol atau menjadi asetaldehid untuk digunakan sebagai bahan pelarut. Etilen glikol bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Propanol ini dapat digunakan sebagai campuran dalam industri karet dan plastik. Dan yang terakhir adalah reaksi yang terjadi pada gugus fungsi alkohol, yakni reaksi pembuatan eter, reaksi esterifikasi, reaksi pembuatan ester anorganik, reaksi oksidasi alkohol, reaksi pemutusan oksidatif visinaldiol, reaksi pembentukan alkil halida, dan reaksi pembentukan alkoksida. Untuk contoh soalnya yang pertama, nama yupak dari senyawa berikut CH3, CH, CH3, COCH, C2H5, CH2CH adalah A. 2-etil 4-heksanon, B. 2-etil 4-metil 3-heksanon, C. 2-metil 4-etil 3-heksanon, D. 2-etil 4-metil 4-heksanon. Jawabannya adalah B. 2-etil 4-metil 3-heksanon. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan alkohol? A. Senyawa organik dengan gugus hidroksil min OH, B. Senyawa anorganik dengan gugus karboksil min COOH, C. Senyawa organik dengan gugus amina NH2, D. Senyawa anorganik dengan gugus hidroksil min OH. Jawabannya adalah D. Senyawa anorganik dengan gugus hidroksil min OH. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan alkohol dengan eter? Jadi, untuk membedakan alkohol dengan eter, kita ini dapat menggunakan reaksi reagen Lucas. Alkohol dapat bereaksi dengan reagen Lucas atau campuran asam klorida dan sin klorida dan membentuk garam alkil klorida. Reaksi ini terjadi dengan cepat pada alkohol tersier, sedangkan pada alkohol primer dan sekunder reaksi memerlukan pemanasan. Pertanyaan yang terakhir adalah apa perbedaan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier? Jadi, alkohol primer memiliki gugus hidroksil yang melekat pada karbon primer. Alkohol sekunder ini memiliki gugus hidroksil yang melekat pada karbon sekunder. Dan alkohol tersier memiliki gugus hidroksil yang melekat pada karbon tersier. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.